Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asbab, al-wurud, dan istilah dalam ilmu hadis. Pengertian asbab wurud al-hadis merupakan susunan idafah yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu asbab, wurud, dan al-hadis. Asbab adalah bentuk jam atau plural dari sabab, yang berarti dengan al-hab atau tali, saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Secara etimologis, asbab wurud merupakan susunan gabungan kata yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab, yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata wurud merupakan bentuk jamak dari kata isim, masdar, atau kata benda abstrak dari warada, yaridu, wurudan, yang berarti datang atau sampai. Secara terminologi, asbabul wurud dapat diartikan dengan sesuatu yang menjadi torik atau metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dan untuk menentukan ada atau tidak nas atau pembatalan dalam suatu hadis. Definisi menurut para ulama juga ada. Yang pertama yaitu definisi menurut Hasbi As-Siddiqi yang mengatakan bahwa asbab al-wurud adalah ilmu untuk mengetahui sebab-sebab munculnya sebuah hadis, waktu dan tempat terjadinya. Sedangkan menurut Al-Wahidi mengatakan bahwa konsepsi pengetahuan tentang asbab al-wurud hanya dapat diketahui melalui periwayatan dan mendengar dari mereka atau sahabat yang menjadi saksi peristiwa lahirnya sebuah teks hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh asbab al-wurud adalah sesuatu atau sebab-sebab yang membatasi arti suatu hadis, baik itu dalam pengertian am atau khas, mutlak atau terbatas, dan seterusnya. Dengan kata lain, suatu arti yang dimaksud oleh sebuah hadis saat kemunculannya atau konteks sosial dari sebuah teks. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam asbab al-wurud dan contohnya dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbab an-nuzul dapat dibagi kepada 1. Ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya pada turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan arti, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh yang lain yaitu peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang kedua yaitu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh pada Quran surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 10, 15, dan 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Farataqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kasibul adzabi qalilan innakum aidun. Sesungguhnya kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nabsitul batasatal kubra inna muntakimun.
Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan, sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu pada Quran surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 15. Namun, setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini, yaitu pada Quran surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Urgensi dan posisi asbab al-wurud dalam ilmu hadis. Asbabul wurud hadis tentang urgensi ilmu yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah bersumber dari Abu Hurairah. Sedangkan asbab al-wurudnya tidak ditemukan informasinya baik dalam kitab Al-Bayan wal Ta'rifi Asbab al-wurud karya Abu Hamzah al-Dimashqi dan Al-A'lam fi Asbab Wurudil Hadis karya Jalaluddin Asyuyuti maupun kitab lainnya. Urgensi ilmu Al-Quran telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan ilmu. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu, Al-Quran bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum takhshaw fil majlisa fakhshahu yakhshahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fanzuzu yarfa'ullah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan ilmu bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, dan yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang salah membawa mudarat. Dan sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mewajibkan kepada seluruh pemeluknya untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu kewajiban bagi mereka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Islam menekankan akan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia, karena tanpa pengetahuan niscaya manusia akan berjalan mengarungi kehidupan ini bagaikan orang yang tersesat, yang diimpikannya akan membuat manusia semakin terlunta-lunta kelak di hari akhirat. Selanjutnya, istilah ilmu hadis. Pengertian hadis adalah asal arti hadis adalah omongan, perkataan, ucapan, dan sebangsanya. Hadis menurut bahasa berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Hadis juga berarti al-khobar, yaitu berita. Menurut ahli hadis, pengertian hadis ialah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ikhwalnya. Sementara para ulama usul memberikan pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Atsar ialah perkataan sahabat, sebagaimana hadis perkataan Nabi SAW. Jumhur ulama mengatakan bahwa atsar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Khobar menurut bahasa adalah semua berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad SAW. Sanad dan urgensinya dalam Islam. Kata sanad berasal dari kata sanada, yasnadu sanadan. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Menurut istilah sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan kepada matan hadis. Dalam ilmu hadis, sanad dijadikan sebagai salah satu penimbang kesohihan suatu hadis. Apabila di dalam rentetan sanad dalam ilmu hadis, sanad dijadikan sebagai salah satu penimbang
kesohihan suatu hadis. Apabila di dalam rentetan sanad tersebut fasik atau tertuduh dusta, maka hal tersebut akan mempengaruhi kesohihan hadis. Selain itu, ulama hadis menilai kedudukannya sanad sangat penting dalam riwayat hadis. Karena pentingnya sanad itu, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang tetapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita oleh para ulama tidak dapat disebut sebagai hadis. Terlepas dari hal tersebut, ulama mutaqaddim berpendapat bahwa sanad hadis merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari agama dan dari hadis itu sendiri. Dalam meneliti suatu hadis, maka sangat penting diteliti terlebih dahulu para periwayat yang terlibat dalam sanad hadis yang bersangkutan. Tingkat kesohihan sanad merupakan salah satu acuan umum yang mendasar untuk meneliti dan menentukan kualitas suatu hadis. Selanjutnya, rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitahukan hadis, nakil al-hadis. Sanad dan rawi merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan sanad-sanadnya. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tingkatan disebut rawi. Jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Yang membedakan antara rawi dan sanad adalah para pembukuan hadis. Orang-orang yang menerima hadis dan menghimpunnya disebut dengan perawi. Dengan demikian, perawi disebut mundawin, orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Selanjutnya yaitu tobako. Istilah tobako atau kelas menurut Ali Syafiati, tobako itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki lagam hidup, institusi, profesi, dan penghasilan yang sama dan setingkat. Orang-orang tersebut kemudian membentuk elit atau kelas tertentu. Individu-individu yang menempati lapisan yang sama mempunyai kesamaan dalam corak kerja dan kehidupan, lalu menguasai kendali sosial dan sumber-sumber kekayaan. Selanjutnya yaitu gelar ulama hadis. Gelar ulama hadis sendiri terdapat 6 gelar. Yang pertama yaitu Amirul Mukminin fil. Gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar. Para khalifah diberikan gelar demikian mengingat jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan seorang sahabat tentang siapakah yang dikatakan khalifah, bahwa khalifah adalah orang-orang sepeninggal Nabi yang sama meriwayatkan hadisnya. Para muhaddisin pada masa itu seolah-olah berfungsi khalifah dalam menyampaikan sunnahnya. Yang kedua yaitu Al-Hakim. Al-Hakim adalah orang yang menguasai seluruh ilmu-ilmu hadis sehingga tidak ada yang tertinggi darinya. Al-Hakim juga memiliki arti yaitu suatu gelar keahlian bagi imam-imam hadis yang menguasai seluruh hadis yang marwiyah atau diriwayatkan, baik matan maupun sanadnya, dan mengetahui takdil terpuji dan tarjih atau tercelanya rawi-rawi. Setiap rawi diketahui sejarah hidupnya, perjalanannya, guru-guru dan sifat-sifatnya yang dapat diterima maupun yang ditolak. Ia harus dapat menghafal hadis lebih dari 300 hadis beserta sanadnya. Yang ketiga yaitu Al-Hujjah, yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300 hadis baik matan, sanad maupun perihal dirawi tentang keadilannya, kecacatannya, biografinya atau riwayat hidupnya. Yang keempat yaitu Al-Hafiz. Ialah gelar untuk ahli hadis yang dapat mensahihkan sanad dan matan hadis dan dapat mentakdilkan dan menjarkan rawinya. Seorang Al-Hafiz harus menghafal hadis-hadis sahih, mengetahui rawi-rawi yang waham atau banyak purba saka, ilat-ilat hadis dan istilah-istilah para muhaddisin. Yang kelima adalah Al-Muhaddis. Menurut muhaddisin mutakaddimin, Al-Hafiz dan Al-Muhaddis itu searti. Tetapi menurut mutakhirin, Al-Hafiz itu lebih khusus daripada Al-Muhaddis. Kata At-Tajusubi, Al-Muhaddis ialah orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, ilat-ilat, nama-nama rijal atau rawi-rawi, a'li atau tinggi, dan nazil rendahnya suatu hadis. Memahami kutubus sittah, Musnad, Ahmad,
Sunnah Al-Baihaqi, Majmud Tabarani, dan menghafal hadis sekurang-kurangnya 100 hadis. Dan yang terakhir yaitu Al-Musnid, yaitu gelar keahlian bagi orang yang meriwayatkan sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. Al-Musnid juga disebut dengan At-Talib, Al-Mutadi, dan Ar-Rawi. Yang terakhir yaitu Matan. Menurut bahasa berarti Mairtafa Amin Al-Ardi, yang artinya tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah, suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa matan adalah lafaz hadis yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau isi hadis. Demikian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.